Assalamualaikum semuanya. Kali ini tuh aku lagi nggak mau makan atau apapun itu soal makan, karena mungkin kalian tuh udah lihat di channel itu namanya channel apa ya kan. Nah, di sini tuh aku mau ngebahas soal yang namanya Kista Bartolin. Oke. Pasti kalian yang udah yang lagi nonton aku nih, pasti kalian tuh lagi ngalamin yang namanya Kista Bartolin. Oke. Sebelum itu, sebelum aku lanjut bicara lebih jauh, kalian jangan lupa subscribe sama like dan komen biar aku tuh terus bikin video, biar terus semangat lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi Kista Bartolin itu kayak semacam abses ya. Jadi kayak kalian punya vagina itu, pikirannya itu di bibirnya itu bengkak gitu, dan di dalamnya itu ada semacam kayak cairan seperti nanah gitu ya. Nah, yang nanahnya itu loh yang bikin sakit gitu loh guys. Jadi mungkin kalau kalian yang lagi ngerasain ini, mungkin kayak yang belum nikah atau yang sudah nikah, mungkin oh ini kenapa nih gue gitu kan, pasti kayak gitu kan, pasti bertanya-tanya kenapa ini gitu kan. Sama aku juga dulu kayak gitu ya kan. Tapi dulu awalnya itu jadi aku cerita dulu nih ya, awalnya aku kenapa bisa sakit kayak gitu. Jadi awalnya itu mungkin imun aku lagi lemah ya kan. Posisinya itu waktu itu aku lagi kecapean dagang deh kayaknya, habis COD segala macam. Terus aku malamnya itu demam. Demam tuh kayak gak enak. Pokoknya demam gimana sih, demam panas, panas. Terus pagi-paginya itu aku pipis ya kan, pipis. Nah, kok kan cebok kan, perempuan tuh kan cebok. Nah, aku raba, kok ada yang aneh gitu, kok bengkak gitu kan. Agak mulai panik tuh, kenapa ini, aku kacain gitu kan, aku kacain, loh kok bengkak. Terus aku tiduran juga aku raba-raba, kayaknya teksturnya juga empuk-empuk gitu. Nah, di situ aku mulai mungkin kelenjar atau apa gitu kan. Tapi aku searching apa sih, samar-samar juga ya kalau searching searching itu kan, kita ngerinya takutnya diagnosa kita itu salah atau apa gitu kan. Nah, akhirnya aku apa namanya, berobat lah tuh kan pokoknya. Tapi sebelum pas kejadian itu sih aku ini sih sempat kayak aku popolin apa tuh, daun daun salam, daun salam, daun apa, daun sirih ya, daun sirih. Terus udah gitu pokoknya aku minum daun sirih juga, aku minum daun jengger ayam apalah, nggak tahu aku jengger ayam apa apa gitu kan. Terus itu aku berobat tuh ya kan, ke klinik ya kan, ke klinik. Nah, katanya tuh ini apa, Kista Bartolin ya kan. Nah, aku tanya Kista Bartolin itu apa. Jadi Kista Bartolin itu kayak apa sih namanya ya, yang tadi aku bilang tadi yang awal ya kan, kayak apa, abses yang bengkak. Nah, gara-garanya itu mungkin ya bisa juga gara-gara jorok atau sering apa, abis pipis tuh kayak nggak dilap dulu pakai tisu, atau bisa juga apa, gara-gara si apa namanya kan, perempuan itu kan suka banget yang namanya kayak pembersih wanita ya, kayak wangian gitu, itu juga nggak boleh. Jadi apa namanya, akhirnya makin kesini ya kan, makin apa, hari demi hari itu eh, kok makin besar gitu kan. Awalnya itu cuma ya diraba-raba kayak ya kecil lah, gimana sih, kecil. Terus udah gitu kok aku tiban terus nih, dikasih obat kan sama dokter, aku tiban pakai antibiotik dan ceritanya kan. Antibiotiknya itu bukan antibiotik yang standar yang dosis biasa, tapi dosis yang kayak udah apa sih, Cefixim apa apa sih kalau nggak salah ya, sorry nih kalau aku salah ngomong ya kan. Ya Cefixim deh kalau nggak salah. Enak tuh ya kan, maksudnya nggak terlalu sakit. Tapi emang awal-awal aku ada si kista itu nggak sakit, cuma pas hari demi hari itu kok sakit. Tapi pas minum obat itu enak, nyaman. Cuma emang aktivitas itu apa, nggak nyaman aja sih, gimana sih kalau jalan terus kayak ada ngeganjel gitu ya kan. Nah, akhirnya selang hari demi hari tuh aku mutusin buat kayak minta rujukan ke puskesmas.
Tapi sebelum ke puskesmas itu, aku di klinik itu sebenarnya nemuin dua dokter. Jadi dokter cowok nggak berani lihat aku karena mungkin beda pegangan dia kali, namanya aku perempuan, lihat kelamin perempuan gitu kan. Soalnya dia bukan dokter spesialis gitu. Awalnya apa dia kayak spesialis apa ya namanya? Pokoknya tentang bedah-bedah gitu deh dia. Nah, pas yang kedua sama dokter perempuan, dia bilang apa coba? Dia bilang aku kena kanker. Nah, itu dia juga bilang nggak tahu ini kanker ganas atau kanker yang belum ganas. Di situ aku langsung panik ya kan, namanya perempuan dibilang kanker. Salah, bukan kanker, tumor gitu, tumor, gila nggak? Bilang tumor, aku langsung kayak, duh hidup gue gitu kan, namanya bilang tumor, kayaknya udah takut, udah kayak udah, duh tumor gimana sih tumor, ngerti kan sih kalian. Akhirnya itu aku minta rujukan ya kan ke puskesmas, minta rujukan, akhirnya aku ke rumah sakit. Nah, dirujuknya itu ke dokter kandungan ya, dokter kandungan. Nah, habis itu periksalah aku. Nah, kata dokter, oh ibu ini apa, kista Bartholin dan ini harus dioperasi. Akhirnya bla 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 segala macam, aku operasi ya kan. Tapi aku operasinya pakai di sini pakai BPJS ya, jadi nggak bayar gitu. Akhirnya udah dioperasi. Operasi itu tuh nggak lama, cuman sebentar. Operasi ya nginep gitu kan sih, kayak mungkin operasi gede kali ya. Terus soalnya aku juga punggungnya tuh di kayak suntik gitu, di bius kayaknya, nggak tahu bius total, nggak bius total sih, bius sebelah doang. Ya udah gitu. Akhirnya aku dirawat selang berapa hari, ya udah enakan sembuh. Tapi guys, lanjut lagi dong. Itu kan aku sakit tahun 2020 ya, kista. Nah, tahun 2022 ini, tahun ini itu pada bulan apa ya? Bulan 2000. Pokoknya awal bulan lah, sekitar Januari, Maret ya, Maret awal. Aku tuh kambuh lagi loh guys, kambuh lagi itu si kistanya. Dan itu benar-benar sakit banget. Itu sakit banget, bener-bener kayak mesti merintih, sakit gimana sih, pokoknya nggak enak banget. Aku kayaknya pengen tiduran aja di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, aku tuh emang lagi posisinya lagi bang apa bolak-balik check up ke rumah sakit ya, karena ada penyakit lain. Jadi aku minta rujukan juga ke dokter aku yang nanganin aku di penyakit lain, ke si dokter kandungan. Nah, aku diperiksa tuh, aku ke dokter kandungan periksa. Nah, aku pikir, aku udah panik aja kan, aduh operasi lagi nih, operasi lagi, males banget ya kan, maksudnya repot ya ninggalin anak segala macam. Ya udah gitu, apa namanya, akhirnya aku udah feeling aku bakalan ke rumah sakit tuh bakal mau dioperasi, dan ternyata tuh enggak separah itu. Tahu nggak apa yang aku rasain dan yang dokter itu lakuin? Itu cuma diambil apa namanya doang, nggak, cuma disuruh duduk berbaring ya kan, gimana sih di dokter kandungan berbaring, diambil tuh apa si nanahnya itu pakai suntikan yang lumayan besar, itu yang jarumnya bisa buat ambil darah kali ya. Nah, suntikannya itu mungkin semana ya, lumayan lah segini ya, nanahnya itu segini loh, segini nanahnya itu, banyak tuh campur darah. Dan alhamdulillahnya itu aku langsung bisa jalan dan gak sakit dan gak merintih lagi, alhamdulillah banget. Nah, di situ aku sempat nanya, dok kok nggak itu ya, nggak dioperasi, dulu aku dioperasi. Nah, dia nggak mau bahas, mungkin karena beda dokter ya. Ya udah kan, akhirnya aku dikasih obat antibiotik, dan selama 2 minggu itu aku dalam masa penyembuhan tidak boleh berhubungan dulu dengan suamiku ya kan, biar mungkin rasa sakitnya itu mungkin nggak namanya luka biar nggak kena tekanan atau apa, kalian ngerti lah ya. Nah, kalau untuk kayak supaya enggak kambuh lagi, kalian itu nggak boleh kayak yang namanya abis pipis itu apa namanya
basah atau lembab gitu ya, buru-buru pakai tisu keringin gitu kan. Terus sering-sering ganti celana dalam ya. Terus jangan pakai wangian itu buat si vagina, nggak boleh, karena itu bakalan matiin bakteri baik yang ada di dalam vaginanya. Nah jadi terus udah gitu aku lupa, pokoknya itu sih sering-sering jaga kebersihan aja sih. Kalau perempuan itu sensitif banget gitu kan. Terus udah gitu, oh ya aku juga mau cerita kenapa yang kedua kali itu aku bisa kambuh. Nah buat yang kedua itu aku kambuh lagi itu gara-garanya karena sering keputihan nih kayaknya. Terus udah gitu mungkin lagi banyak pikiran, stres, jadi kambuh lagi. Terus bisa juga gara-gara terlalu overaktif dalam berhubungan, jadi bisa jadi kayak bengkak lagi gitu loh. Jadi makanya kalau kalian yang punya pengalaman atau pernah ibaratnya ngalamin yang namanya Kista Bartolin itu, kayak pernah lah sekali gitu, pelan-pelan aja gitu kalau berhubungan, jangan terlalu ekstrim banget ya kan. Ya udah gitu kan, ya mungkin aku salah satunya kayak gitu. Terus makanya juga aku kalau misalkan hubungan, kalau misalkan terlalu gimana ya, terlalu agresif atau apa, kadang-kadang pagi itu suka kayak bengkak, cuman nanti selang beberapa hari ini lagi, cuma karena bengkak sedikit aja lah, wajar lah ya. Terus ya udah sih guys, gitu aja ya kan pengalaman aku. Nanti apa sih namanya, buat kalian yang lagi ngalamin ini, semoga kalian tuh cepet sembuh. Dan kalau misalkan kalian tuh takut gitu kan, takut buat ke rumah sakit, jangan takut. Perempuan itu kalau masalah kayak gitu sensitif, mendingan kalian tuh buru-buru periksa ini kenapa ya kan, karena nggak enak banget gitu, apalagi kalau udah sampai abses atau benana, itu nggak enak banget. Tapi kalau misalkan kalian yang masih ibarat sehari 2 hari ini kenapa, kalian bisa langsung kayak yang namanya dikompres nih si benjolannya itu pakai kayak kasa bersih, atau ya kasa bersih pakai dipopol air hangat, atau kalian minum jamu atau antibiotik itu bisa. Antibiotiknya itu kayak sepisim, cuma sepisim itu menurut aku ya itu nggak bisa dijual bebas ya, harus ada resep dokter. Jadi kalian ya harus ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Cuman kalau di puskesmas saya tahu sendiri ya, antibiotiknya ya standarnya antibiotik rumah sakit puskesmas kayak gitu. Nah itu pengalaman aku selama mengalami Kista Bartolin 2 kali. Ini bukan hobi ya, tapi nggak enak banget. Dan semoga kalian yang lagi ngalamin ini semoga cepat sembuh. Semoga yang mau operasi ya boleh, tapi gue saranin sih yang mau yang mau ke dokter itu minta dini aja deh, minta diambil namanya aja kalau emang kalian merasa sakit ya. Tapi kalau emang beberapa hari nggak sembuh ya udah ke rumah sakit. Ini maaf banget nih ya kalau aku ngomongnya belepotan segala macem, ya maklum lah, namanya ini baru pertama kali nge-share pengalaman kayak gini ya kan, harap maklum. Oke. Assalamualaikum.